Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawanannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan aku lunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Melalui bacaan Injil hari ini dari Injil Matius 18 yang berbicara tentang pengampunan. Dalam bacaan ini Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus menjawab, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudaraku seiman dalam Kristus, melalui perumpamaan tentang seorang raja yang mengampuni hambanya yang berhutang besar, tetapi hamba itu tidak mau mengampuni temannya yang berhutang kecil. Yesus mengajarkan kita tentang pentingnya mengampuni dengan hati yang tulus. Memang dalam kehidupan ini mengampuni merupakan pilihan atau sikap yang rumit, yang sulit. Karena itu, Petrus membutuhkan suatu ukuran yang pasti sebagai pegangan agar dia bisa mengatur segenap kemampuannya untuk melakukan hal itu. Dia meyakini bahwa apabila dirinya telah mampu memenuhi tuntutan kuantitatif tertentu, maka selesailah sudah tugasnya untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Persoalan Petrus adalah saling mengampuni antar sesama manusia. Saudaraku seiman dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari memang kita tidak mudah mengampuni kesalahan, apalagi mereka yang menyakiti hati kita. Sulit mengampuni menjadi tanda bahwa kita belum sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan.
Kita seringkali berfokus pada diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri, seolah hanya kita yang ingin selamat. Untuk itu, kita perlu menyadari bahwa kita ikut bertanggung jawab atas keselamatan orang lain. Sebagai orang yang telah mengalami kasih Tuhan, kita perlu membagikannya kepada orang lain, yakni dalam pengampunan dan memaafkan sesama kita. Ini adalah saat yang baik, yakni dalam masa yang selalu kita untuk bertobat, untuk berbenah diri, dan siap untuk menerima pengampunan dari Tuhan, dan siap memberi pengampunan kepada sesama. Sebab pengampunan selalu memberi ketenangan hati kita, membuat kita merasa sukacita. Saudaraku seiman dalam Kristus, melalui permenungan kita hari ini ada hal penting yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama adalah mengampuni seperti Allah mengampuni kita. Kita seringkali berharap agar Tuhan mengampuni segala dosa kita, betapapun besar atau seringnya kita jatuh dalam kesalahan yang sama. Namun bagaimana dengan kita? Apakah kita siap memberi pengampunan yang sama kepada orang lain? Yesus mengingatkan kita bahwa pengampunan yang kita terima dari Tuhan harus tercermin dalam bagaimana kita mengampuni orang lain. Makna yang kedua adalah mengampuni bukanlah perhitungan. Yesus mengatakan bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Ini bukan berarti kita harus menghitung hingga 490 kali sebelum kita berhenti mengampuni. Angka ini menggambarkan bahwa pengampunan tidak boleh ada batasnya. Ini adalah panggilan untuk memiliki hati yang selalu siap memaafkan, tanpa memikirkan beberapa kali kita sudah melakukannya. Yang ketiga adalah mengampuni adalah tindakan kasih. Mengampuni bukanlah hal yang mudah, terutama ketika kita terluka yang begitu dalam. Namun ketika kita mengampuni, kita sebenarnya sedang membebaskan diri dari rasa benci dan dendam yang bisa membebani hati kita. Pengampunan adalah tindakan kasih yang mengubah kita dan orang lain. Untuk itu, saudaraku seiman dalam Kristus, marilah kita berdoa agar Tuhan memberikan kita hati yang penuh belas kasih dan kemampuan untuk mengampuni, seperti Dia telah mengampuni kita. Mohonkan rahmat agar kita tidak menyimpan dendam dan selalu siap untuk memaafkan meskipun itu tidak mudah. Marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang kasih dan pengampunan tanpa batas. Bantulah kami untuk mengampuni dengan tulus hati seperti Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Semoga kami dapat menjadi saluran kasih dan damai-Mu di tengah dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.